Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novaldi Maulana, salah satu mahasiswa karyawan dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI yang tempatnya ada di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi dari mata kuliah riset operasi. Dan metode transportasi itu apa? Nanti akan kita buka di slide selanjutnya. Nah, metode transportasi ini pada umumnya itu masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Nah, karena hanya ada satu macam barang atau suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber, asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsionalnya dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, suatu penawarannya dan suatu permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Contohnya di sini ada permasalahannya itu untuk mengatasi masalah ini ada beberapa metode yang bakal saya jelaskan sekarang, yaitu ada metode Northwest Corner atau biasa disebutnya NWC, dan yang kedua ada metode Stepping Stone. Nah, pertama di sini ada metode Northwest Corner, yaitu langkah-langkahnya untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu satu, mulai pada pojok kiri atas dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa penyimpangan dari batas penawaran dan permintaan. Yang kedua, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal kotak tersebut kotak berikutnya. Nah, lanjutkan lagi yang ketiga, lanjutkan dengan cara sampai semua penawaran telah dihabiskan. Yang diperlukan permintaan sudah dipenuhi. Oke, ini langkah-langkahnya dari teori-teorinya. Nanti akan saya jelaskan untuk metode penyelesaiannya itu di program Excel. Nah, selanjutnya ini akan saya buka Excel. Di sini ada satu buah tabel yang isinya kosong. Dan tabel ini nanti bakal kita isi atau kita selesaikan dengan metode NWC. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita selesaikan tabel di sini. Pertama, dari kebutuhan storage dan kapasitas produksi itu ada 3, itu ABC, storage atau gudang A, gudang B, gudang C, dan produksi 1, produksi 2, produksi 3. Dan kapasitasnya itu untuk produksi 1 100, produksi 2-nya 70, produksi 3-nya 60. Untuk kebutuhan storage-nya yang A itu 60, yang B-nya 120, yang C-nya 500. Maka kalau misalnya dijumlahkan dari kolom juga baris, totalnya ada 230. Nah, untuk menyelesaikan tabel ini yang kosongnya, mari kita akan menggunakan salah satu metode, yaitu NWC. Nah, metode ini pertama-tama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama itu mulai pada pojok kiri atas barat laut tabel dan dialokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batas penawaran dan permintaan. Pertama berarti kita akan mulai pada kolom A baris ke-1. Nah, di sini apa yang akan diisi, yaitu pertama kita isi dengan nomor yang ada di bawah sini terlebih dahulu. Kita bandingkan dulu ini dengan ini, mana yang lebih besar. Kalau misal yang terbesarnya adalah 6, yang terbesarnya adalah yang di bawah sini,
maka kita akan menggunakan yang di sini. Kalau apabila yang di besarnya ada di kapasitas produksi, maka kita akan menggunakan sebagai patokannya itu di kebutuhan storage-nya. Nah, kebetulan untuk kasus yang ini, saya membuatnya yang lebih besar itu di kapasitas produksi, maka isi saja dulu di sini dengan angka yang paling kecil 60. Contohnya, di sini ketika 60, lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak terdekat baris atau kolom. Nah, ini alokasikan sebanyak mungkin ke kotak terdekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak tersebut. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, pertama ini kita mengambilnya itu apa ya? Pertama itu kita ke samping dulu. Nah, ke pinggir dulu. Bagaimana cara menghitungnya? Itu 160 ini, kalau misalnya kita ke pinggir, maka dia akan menghasilkan berapa? Misalnya 100 dikurangi 60, maka kita tulis di sini 40. Nah, ketika sudah begini, kita catat lagi 40, maka langsung kita turunkan ke bawah, atau misalnya mau ke samping bisa, hanya saja tidak recommended. Nah, kita kan karena tidak ke samping ini, karena di sininya kita terpatok oleh jadi si pengisiannya itu memang harus jadi kayak harus ke samping gitu, harus ke pinggir gini. Misal saya jelaskan dulu sambil berjalan, yaitu misal pertama gini, 40 dikurangi 100 dikurangi 60, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita melanjut ke 40 ini, turun ke bawah. Jadi, nah sekarang yang 40 dikurangi, sekarang 40, maka turun ke bawah, itunya yang paling bawahnya itu 120, jadi 120 dikurangi 40. Hasilnya 80. Nah, seperti ini. Setelah ini, langkah selanjutnya itu saya tarik lagi ke bawah supaya lebih mudah. Saya masukkan ini, tarik lagi ke bawah, yaitu 120 dikurangi 80, maka hasilnya 40. Langkah selanjutnya itu dia ke samping, yaitu hasilnya akan 60 dikurangi 40, maka akan memiliki nilai 20. Nah, ketika saat ini sudah beres, yang ini hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak baris terdekat. Nah, ini baris-baris terdekat, dan hilangkan kotak yang tidak digunakan. Misal ini yang pertama tidak digunakan, saya kasih kuning. Yang kedua ini kasih kuning. Ketiga ini kasih kuning. Keempat ini kasih kuning. Nah, ini yang tidak digunakan, maka hasilnya itu, hasil akhir dari sini yaitu tambah Z, yaitu dengan
mengkalikan ini dengan ini dikali, ini dengan ini dikali, ini dengan ini dikali, ini dengan ini dikali, ini dengan ini dikali. Jadi, misal yaitu 60 dikali 20, agar lebih enak. Sebentar. Kita kasih kurung, pertama 60 dikali 20, ditambah 40 dikali 5, tambah 80 dikali 20, ditambah 10 dikali 40 dikali 10, ditambah 20 dikali 19. Nah, kita hitung. Pertama, ini dikali ini, nah, maka hasil akhirnya itu 3.780. Nah, untuk metode NWC itu cukup sampai di sini. Itu berapa hasil akhir dari tabel atau kasus ini, yaitu 3.780. Nah, untuk NWC ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke PowerPoint. Nah, metode selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode stepping stone. Itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone ini. Untuk mencari variabel masuknya itu pertama ada arah yang diambil, boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Biasanya sih yang saya gunakan itu arah jarum jam, tapi biar lebih jelasnya kita bereskan dulu sampai akhir. Atau nanti ketika kasusnya mungkin kalian lebih bisa mengerti untuk menentukan atau bisa dimengerti bagaimana metode ini digunakannya. Yang kedua itu hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Nah, yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak yang terisi kecuali ada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Nah, yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Ini selanjutnya, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang selanjutnya, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus terlihat pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Nah, setelah yang saya jelaskan tadi, maka untuk stepping stone ini sudah ada tabelnya. Di sini memang metode yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan sebuah metode NWC terlebih dahulu agar tahu hasil-hasil yang ada di kotak kosong ini semuanya. Seperti itu. Nah, kebetulan tadi kita sudah melakukan satu metode NWC atau northwest corner. Kita kopikan saja ini. Kita sudah kopikan, kita paste. Lalu hapus yang arah-arah ini.
Lalu kita mulai untuk pengisian metode stepping stone. Pertama, kita harus melihat kotak-kotak kosong mana saja yang belum diisi. Ini kebetulan kita pada Northwest pada metode NWC kita sudah menguningkan kotak-kotak yang kosong, yaitu ada di C1, yang kedua ada di C2, yang ketiga ada di A2, yang keempat ada di A3. Misal kita buat di sini C1, yang kedua ada di C2, yang ketiga ada di A2, yang keempat ada di A3. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita hitung yaitu untuk lebih mudah. Kita hitung terlebih dahulu Kita terlebih hitung dahulu yang sisi-sisinya itu ada angkanya. Misal di sini ada kotak kosong yang sudah yang pinggir-pinggirnya itu ada isinya, ada di C2 juga di A2. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dengan seperti ini. Pertama yang harus dihitung itu dia harus menggunakan arah jarum jam terlebih dahulu. Ini saya mulainya dari C2. Yang pertama seperti ini. Nah, pertama dimulai itu ada angka 10, angka 20, angka 10, 19, 10, 20, balik lagi 10. Nah, untuk pengisiannya itu dia harus kita beri tanda, yaitu pertama ini pasti selalu aja untuk metode stepping stone ini kita awali dengan plus, terus min, plus, min, plus, min. Nah, plus, min, plus, min, plus, min. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu pertama dari sini dulu ke bawah. Pertama kita tambahkan dulu, yaitu di sini ada positif. Harus begitu. Positif. Di sini negatif. Di sini positif. Di sini negatif. Nah, kita hitung pertama dulu. Di sini kan ada 10. Yang keduanya itu negatif, berarti di 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 20. Nah, ini untuk yang C2-nya. Nah, saya bikin satu lagi agar lebih mudah. Pertama kita sudah menghitung yang C2 ini, maka selanjutnya kita akan menghitung di A2. Yang pertama A2,
Itu kita lakukan hal yang sama, kita pindahkan ke sini. Ini pertamanya positif. Pindah ke atas. Ke bawah. Ke samping. Nah, untuk yang A2 ini, yaitu dengan 15 dikurangi 20, dikurangi 5, dikurangi 20. Misal kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Misal yang C2, yaitu 10 dikurangi 19, 19 ditambah 10, 1 dikurangi 20. Jadi negatif 21. Sama dengan 1. 19. Salah. 10 dikurangi ini negatif 9, negatif 9 jadi 1, 1 dikurangi negatif 19. Ini 15 dikurang 5. Ini salah. 5 ditambah 20, 5 ditambah 5, 10, jadi 15 dikurangi 20, negatif 5, negatif 5 ditambah 20, negatif 5 ditambah 5, jadi 0, 0 dikurangi 20, jadi negatif 20. Ini karena masih kosong, kita pindahkan lagi. Nah, kita sekarang lanjut ke yang C1. Ini yang C1. Karena yang C1 ini tidak ada samping-sampingnya, maka kita akan loncat ke kotak yang ada. Yaitu pertama kita loncat dulu ke sini, yang kedua yang ke sini, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Misal saya ambil arahnya. Ini pertama di C1, dia akan merujuk ke sini. Terus lanjut ke sini. Nah, pertama di sini kita kasih positif, kita kasih yang negatif, ini kita kasih positif, kasih negatif, kita kasih positif. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Yap. Di sini kita hitung. Pertama ada 8 kurangi 19 ditambah 10 kurangi 20 tambah 5. Dengan 8 kurang 9, negatif 9 tambah 10, 1, 1 dikurangi 20, negatif 19, negatif 19 ditambah 15, negatif 19 berarti 14, negatif 14. Nah, untuk yang blok
C1 ini sudah kita lakukan. Selanjutnya yang belum yaitu di A3. Nah, di sini. Untuk perlakuannya itu sama, yaitu loncat dulu ke kotak yang ada, yaitu di kotak A1, lalu lanjut lagi ke kotak yang ada untuk melengkapinya gitu. Nah, seperti ini. Setelah kita hitung lagi yaitu di A3. Pertama ada 25 dikurangi 20 ditambah 5 dikurangi 20 ditambah sebentar. Tambah ini dulu. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Pertama 25 dikurangi 20 ditambah positif 5 dikurangi negatif 20 ditambah positif 10. Dan kita hitung. 25 dikurangi 20, 5 ditambah 5, 10 dikurangi 20. Oh, jadi hasilnya 0. Kita sudah dapat nilainya. Yang pertama di C1, di C2 ini ada 19, di negatif 20 ini ada di A2 ini ada negatif 20, di C1 ini ada negatif 4, di A3 ini ada berapa ini? Ada 0. Cek langkah selanjutnya yaitu di sini cari hasil yang paling kecil dari metode yang sudah kita lakukan, yaitu di sini kita lihat yaitu yang paling kecil yaitu negatif 20, yaitu di sini. Nah, ketika sudah, saya akan mengcopy satu buah data, maka akan lanjut ke sini. Nah, untuk hal di sini kita akan menghitung satu buah data, yaitu cari dulu yang nilai kotak yang di sini yang paling terkecil. Misal di sini ada 20, maka di sini akan kita hitung. Oke, baik. Pertama, kita copy lagi yang tabel yang sudah kita isi. Kita hilangkan dulu ini tanda panahnya. Lalu kita isi ini jalur-jalur yang sudah kita gunakan. Tambahkan gini, set ke atas, ke samping, ke bawah, ini ke bawah lagi, juga ke sebelah kanan. Kita ambil data yang sudah terisi. Di sini kebetulan yang paling kecil yaitu 20. Jadi yang harus kita hitung yaitu pertama di sini terlebih dahulu kita hitung. Pertama di A2, yaitu A2 memiliki positif, berarti 0 pertama Z sama dengan 0 ditambah
20. Terus yang ke atasnya 60 dikurangi 20. Yang kesininya yaitu 40 ditambah 20. Lalu turun ke bawah yaitu 80 dikurangi 20. Ke bawahnya lagi di sini berarti positif, ininya negatif. Di sini ada 40 ditambah 20. Yang kesininya 20 dikurangi 20. Maka kita jumlahkan di sini 0. Kita kasih keterangan dulu di sini yaitu A2. Di sini ada 1, di sini ada B1, B2, B3 dan C3. Hitung di sini 0, di sini 40, di sini 20, di sini 60, di sini 20, di sini 0. Kita hitung. Ini kita tambah ya, pertama di maka hasilnya 140. Oh iya, mohon maaf. Sini tuh harusnya gini. Pertama ini positif, maka dikurangi negatif. Sini positif, sini negatif. Positif. Maka sudah kita sudah kita dapatkan di sini hasilnya. Kita gunakan ini harusnya sudah benar seperti ini. Nah, maka ini kan hasilnya 0. Ini hasilnya 20. Nah, 20 ini, maka kita tambahkan seperti metode di NWC ini, yang paling bawah, yang ininya. Pertama yaitu 20, di A2 yaitu ada 20 dikali 15. Ada 20 dikali 15, yaitu ada 40 dikali 20. Ada 20 dikali 5. Sini ada 60 dikali 20. Selanjutnya itu ada 20 dikali 10. Nah, ada 0 dikali 19. Dikali 19. Ini kita jumlahkan. Pertama 20 dikali 15. 40 kali 20. 20 dikali 5. Sini 60 dikali 20. Di sini ada sama dengan 20 dikali 10. Di sini 0. Nah, maka Z sama dengan tambahkan ini sampai sini.
maka hasil akhirnya itu ini. Oke, baik. Jadi metode yang tadi sudah saya jelaskan itu metode pertama, ada metode NVC. Ini kita menjelaskan tentang transportasi. Pertama ada metode NVC, yang kedua ada metode stepping stone. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya tentang kedua metode tersebut dari teori transportasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.